Zara, boleh minta tolong nggak Zara? Ini lagi aku coba kok. Oh oke, sudah ya. Makasih. Oke, ya ini sebentar. Mungkin ini dari YouTube ya, bisa di mute saja supaya saya bisa langsung bertanya gitu. Oh baik. Terus dibesarkan, besarkan, ya oke. Oke, bisa langsung ke yang detik yang memperlihatkan hasilnya. Oke, ini berarti kalian membuat apa nih teman-teman? Chatbot untuk apa? Izin menjawab Bu, ini untuk chatbot layanan informasi penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru, oke. Iya, di Terus yang Politeknik saya, Negeri Malang. oh spesifik ya di Politeknik Iya. Negeri Malang, oke. Oh ini yang saya bisa ketahui gitu ya. Oke, ini kalian menggunakan apa ini membangunnya? Chatbotnya ini? Untuk bangunnya Kayak apa? kita pakai itu Bu, Power Virtual Agent itu. Terus apa lagi? Di Habis Teams itu gitu ya? diintegrasikan langsung ke Teams itu. Oke, terus apa lagi? Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau misalkan nih saya mau, ini kan Politeknik Negeri Malang, misalkan saya ingin Iya. mencoba mendaftar gitu, bisa nggak dari sini? Mendaftar ke Politeknik Negeri Malang ya Bu? Yang saya lakukan di sini berarti hanya informasi begitu ya, yang saya Iya, dapatkan tadi. betul. Iya, karena kan untuk pendaftaran sendiri ada itu kan Bu yang mewadahi dari pemerintah kan. Jadi dia tuh cuma spesifik yang itu pertanyaan aja. Nah, untuk persyaratan pendaftaran sendiri itu kayak persyaratan pendaftaran yang mandiri itu Bu. Hmm. Oh, ini mirip ketika kita pakai itu loh, kalau misalkan di handphone itu biasanya yang bintang 88 pagar itu loh, atau bintang 123 pagar begitu ya. Jadi responnya itu hanya 1 2 3 4 5 6 sesuai dengan pilihannya begitu ya. Izin Betul. menjawab Bu, karena iya, karena kemarin kan kita udah nyebutinnya per namanya gitu, tapi dari mentor sendiri kayak kepanjangan gitu Bu. Jadi lebih cocoknya kalau misalnya dibuat angka gitu. Jadi mereka nggak perlu kepanjangan gitu ngelihat harus scroll-scroll jawaban apa aja yang pengen di itu. Ya, konsepnya chatbot itu adalah supaya kita itu bisa berinteraksi seperti dengan manusia begitu ya. Jadi kalau misalkan kita chatting, misalkan sekarang nih kita saling chatting ya. Jadi kan saya pasti menanyakan adalah uh, topik yang kalian angkat untuk capstone project apa nih, gitu. Saya tanya gitu kan. Nah, harapannya dengan chatbot itu sebenarnya saya juga bisa melakukan itu gitu. Bisa nggak kira-kira? Jadi saya tanya, saya mau cari tahu program studi apa tadi, teknologi pangan atau apa tadi? Ada yang mungkin apa namanya? Bidangnya rekayasa. Oh, ini teknik kimia gitu. Saya bisa langsung chatting gitu dengan chatbotnya. Saya mau tahu dong tentang biaya kuliah dari teknik elektro gitu. Itu bisa nggak kira-kira di chatbotnya Oh, kalian? sebenarnya bisa sih Bu. Kemarin itu mau dibuat seperti itu, cuman dia tuh kami tuh bingung loopingnya gitu Bu kemarin saya. Jadi ya udah pakai yang ini saja gitu. Ya kalau ini kan ya seperti kembali ke konvensional gitu ya teman-teman ya. Kan kita tahu kalau yang bintang 1 2 3 pagar itu sudah dari lama sekali gitu kan. Ya sudah dari lama sekali, bahkan dari sejak handphone itu ada itu sudah seperti itu gitu ya. Mungkin teman-teman nggak merasakan dulu waktu masih yang jadul banget gitu ya handphonenya. Nah tapi
cara ini yang kemudian digunakan. Nah, kemudian muncul chatbot karena supaya kita tidak seperti kaku lagi begitu loh. Jadi lebih fleksibel ngomongnya gitu. Nah, makanya disediakan sebagai chatbot. Ada chatbot gitu ya untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Begitu. Berarti yang tadi saya tanyakan belum bisa ya? Belum bisa ya Belum, Bu. untuk yang sekarang ya. Oke. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi ini sudah bagus, sudah jadi satu flow. Tapi ya mungkin karena tadi ya kesannya kayak kaku gitu. Jadi mungkin Iya. kalau misalkan mau dikembangkan, sebenarnya kan gini, kalau chatbot itu kan kaitannya dengan topik dan frase kan. Nah, ketika frase itu ya kalian bisa coba rangkum beberapa frase yang kemudian biasanya sering diketikkan atau sering ditanyakan gitu. Baru kemudian kalian coba cabangkan gitu. Iya. Gitu kan ya konsepnya virtual agent ya. Iya, Bu. Mm-mm. Iya, oke. Baik, saya rasa mungkin cukup saya untuk kelompok kelompok apa ini namanya? Kelompok Brigit Rigid. ya. Iya, Brigit Bu. ya, oke. Oke, selamat malam semuanya ya. Good luck nanti di Selamat mentor malam, yang Bu. lainnya. Oke, Baik. saya Terima leave. kasih, Bu. Ya. Hmm. Ini bakal muter sampai semua mentor ya, 11 mentor. Betul. Oh my God. Guys, ini kameraku nggak bisa nyala ya di kalian. Nyala kok. Suaraku masuk nggak? Nyala. Masuk. Kok? Oh, udah. Sudah bisa. Aman. Guys, bantuin jawab ya. Aku bingung jawab. Jujur. Kita masih berapa lagi yang belum? Berapa mentor sih yang masuk nanti? 10. Ada 11 kan? Gila. Wah, bentar kalau gitu aku tak ngecas. Iya sih sama. Bentar. Kata temanku itu 2 jam.
Halo, Pak, selamat malam. Selamat malam, Pak. kelompok Brigit ya? Iya, Pak. Iya, Ya, kelompok Brigit bikin apa? Kemudian coba ditampilkan. Menjawab, jadi kelompok kami bikin rancangan chatbot layanan informasi PMB dari Polinema, Pak. Poli, Polinema Malang. oke. Jadi ini demonstrasinya. Kenapa ngambil dari Polinema Malang? Karena ada salah satu anggota kelompok kami dari Polinema gitu. Lah kan Jadi kalian berempat toh ini. karena itu sih kalau dari kami informasinya lebih enak juga dari Polinema, lebih lengkap gitu kalau menurut saya. Oh, akses informasinya ya. Iya. Oke, dilanjut lagi. Buat apa ini? Fitur-fiturnya coba. Izin menjawab, Pak. Jadi fiturnya atau yang bisa diketahui sama pengguna chatbot itu ada 8 poin. Yang pertama itu persyaratan pendaftaran, kemudian program studi dan jurusan, ada jadwal dan proses seleksi, biaya kuliah, akomodasi dan fasilitas kampus, orientasi mahasiswa baru, alamat kampus, dan beasiswa, Pak. Oh. Oke. Terus mau coba pilih Saya yang mana ini? cepetin saja ya, Pak. Sebentar. Ya, Nah, ini untuk apa namanya? Yang kedua yaitu program studi dan jurusan. Jadi di dalam program studi dan jurusan nanti ada dibagi ke 2 bidang. Yang pertama bidang rekayasa dan bidang tata niaga. Nah, nanti di dalam bidang ini nanti juga dibagi lagi ke jurusan. Kemudian jurusan baru ada prodi. Seperti itu, Pak. oke, coba deh pilih salah satu. Nah, ini prodi yang ada di jurusan TI, Pak. Nah, terus apa lagi? Setelah menampilkan ini, apa prodi, dia itu ada pertanyaan lagi. Kalau iya, maka dia akan loopingnya ke yang pertama kali tadi, yaitu poin-poin yang ingin diketahui tadi, Pak. Begitu terus sampai kita memilih jawaban tidak. Nanti jika kita memilih jawabannya tidak, baru diarahkan untuk eh, apa namanya, puas nggak gitu. Maksudnya sama chatbot itu layanannya kayak gimana gitu. Hmm. Sebentar, Pak. Itu dia sampai ke biaya Nanti. juga nggak sih? Iya, Pak. Spesifik ke biaya. Jadi kalau di Polinema itu biayanya bukan golongan, jadi dibagi per jurusan. Jadi disamaratakan kalau di Univ kan biasanya ada golongan 1, 2, 3, dan seterusnya kan, Pak. Tapi kalau di Polinema itu dia sama semua. Jadi semuanya sama per jurusannya gitu, per prodinya gitu, Pak. Hmm. Kalau misalnya ada yang langsung nanya biaya gitu, gimana? Bisa, Pak. Jadi tetap masukin ini, Pak. Apa namanya nomornya kan biaya itu di poin keempat, jadi tinggal pilih nomor 4 gitu. Oh,
Tapi kalau Nah, ini misalnya nggak yang pakai terakhir angka, jika sudah bisa nggak? Kalau nggak pakai angka, saya langsung ngetik biaya gitu, bisa nggak sih? Oh, nggak bisa, Pak. Karena inputannya itu untuk memilih salah satu gitu. Hmm. Coba tadi ke yang nomor 1 apa tadi 1 sampai berapa itu? Oh, benar, Pak. Ini ya, Pak. Nah, ini kalau diketik umum gitu, mestinya bisa loh. Oh, tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Tidak, karena dia itu memilih ini saja, Pak. Bisanya 1, 2, 3, 4, sampai 8 gitu. Oh, kalau misalnya ngetik, yang terjadi apa? Ada peringatan tidak ini, Pak. Apa namanya? Sebentar, Pak. Saya lihatkan dulu, Pak. Mhm. Biasanya bisa itu, tapi ada pesan apa gitu. Pesannya itu, Pak. Sebentar, Pak. Biasanya keluar kayak itu, Pak. Maaf. Tidak bisa. Izin menjawab. Izin jawab tadi barusan nyoba, kalau misalnya kita ngeklik tulisannya, itu munculnya loopingnya itu lagi. Jadi kayak apa yang ini ada ketahui gitu. Jadi nggak spesifik, nggak ada jawabannya gitu. Jadi dia loopingnya ke apa yang kita ingin ketahui gitu pilihannya gitu, Pak. Oh, ya karena ini ya, karena apa? Belum sesuai tahapannya ya. Karena nggak milih dari itunya sih, ya. Jadi nggak milih dari card-nya itu kan kita pakai fiturnya pakai card. Jadi mereka diminta untuk milih nomor apa yang ingin mereka ketahui gitu kan. Gitu, Pak. Ya. Oke. Ini chatbotnya belum coba diintegrasi ke website gitu ya? Untuk saat ini kita masih Belum, di Pak. Teams, Jadi Pak. integrasinya Untuk saat ini masih di Teams. Oh, di Teams. Iya. Pak. Ya mungkin nanti lebih kalau misalnya sekolahnya atau kampusnya juga punya Teams, nah ini nanti bisa disambungkan sih. Jadi biar kalau ada yang tahu kan bisa langsung di-handle oleh apa ya, customer service-nya gitu ya, humasnya gitu. Baik, Pak. Oke, baik. Sekian dari saya. Saya pindah lagi. Terima Ya, kasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. sudah. Kasih, Saya Pak. ngusir Pak Argo. Saya dikejar Bu Clara, Pak. Kejar-kejaran, Bu. Oke, Saya oke, belum Pak. mengejar yang depan, Bu. Ini. Oke, silakan dikejar, Pak. Mari. Oke, Pak. Halo, Adik. Apa ini yang dibuat Halo, ini Bu. chatbot layanan informasi apa itu? PMB ya? Iya, Pak. Iya, Bu, Iya, dari Bu. Polinema. Penerimaan mahasiswa baru. Oh ya, keren. Kayak saran Pak Argo tadi udah ada ya, nanti bisa kalau punya Teams, ada Teams, bisa disambungkan ya dengan Teams-nya. Ya di Kampus, Bu. kampus keren. Kan keren banget ini. Nggak usah susah-susah tanya kemana-mana, tinggal ketik pertanyaannya di sini sudah terjawab. Keren ini dibuat untuk kampus mana ini? Politeknik Negeri Malang, Bu. Oh, Polinema, Politeknik Negeri Bu. Malang. Oke. Iya. Ini dari kampus yang sama kah? Oh, Tidak, beda-beda, Bu. Bu. Oh, Beda-beda beda-beda. semua. Oke. Tapi oke loh, ini cewek-cewek semua mantap ini.
Boleh saya didemokan? Ini pakai demonstrasi, video demonstrasi atau mau langsung, Bu? Langsung. Oh, baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Itu di belakang anakku. Sini nak. Sama ayah sana. Jadi, nah, ketika baru masuk itu ada selamat datang, kemudian yang ini fitur yang tersedia itu ada persyaratan pendaftaran, program studi dan jurusan, jadwal dan proses seleksi, biaya kuliah, akomodasi dan fasilitas kampus, orientasi mahasiswa baru, alamat kampus dan beasiswa, Bu. Jadi untuk inputannya kita itu pakai card. Jadi tinggal milih Abang adiknya, Bang. nomor berapa. Honor berapa begitu, Mbak. Nah, Misalnya misalnya kita mau ambil pilih nomor 2. baik. Jadi di program studi dan jurusan itu nanti dibagi lagi nih, Bu. Jadi ada 2 bidang, bidang rekayasa sama tata niaga. Gitu. Ibu mau pilih yang nomor 1 atau 2? Bisa nomor 1. Baik. Nah, di rekayasa nanti di masing-masing bidangnya nanti juga masih dibagi per jurusan gitu, Bu, biar lebih enak, biar lebih tersusun. Jadi baru di dalam jurusan ada ada daftar produknya. Baru di sini. Oh, oke. Keren. Ini mengingatkanku pada chat yang ada di Telegram. Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Oh, lah tadi restart terus pilih angka. Kalau mau download film kan begitu cara download di Telegram. Oke, keren ini adik-adik. Semangat ya. Terima kasih, Bagus. Bu. Oke, sama-sama. Lanjut sama Bu Clara ya. Ini udah keren banget ini adik-adik. Baik, Bu. Live ya. Iya, Monggo Bu. Bu Clara. Terima kasih. Sama-sama. Malam. Selamat malam, Bu Clara. Malam, Bu. Iya. Ini tadi saya sudah menyimak sedikit yang dipresentasikan, tapi bolehkah disampaikan dari awal judul proyeknya apa ya, Dek? Untuk judul proyeknya yaitu perencanaan chatbot layanan informasi penerimaan mahasiswa baru, spesifiknya di Politeknik Negeri Malang, Bu. Kenapa pilih Malang? Kan ini, Bu, yang menurut kami aksesnya informasinya itu lebih banyak gitu, Bu. Kebetulan saya juga dari Politeknik Negeri Malang. Oh, jadi memang kampus sendiri ya? Sudah Iya, lebih familiar dengan semuanya ya? betul, Bu. Baik. Oke, adik-adik, ketika membuat chatbot ini, apakah ada kendala? Itu sempat ada kendala sih, Bu. Yang pertama itu nggak bisa looping, akhirnya dicari-cari dulu salahnya di mana, akhirnya alhamdulillah bisa. Oh ya, ini kalian berempat-empatnya hadir ya? Hadir, Bu. Oke. Iya, Bu. Kalau berempat kalian ini diberikan waktu lebih lama, mau mengembangkan chatbot ini ke arah apa? Izin menjawab, Ini Bu. Jadi Boleh. tadi kan kita sempat di komen sama 2 mentor sebelumnya, kalau misalnya Ya. ada chatbot kita ini terkesan lebih kayak ke operator gitu kan, karena milih angka gitu lebih kan. ke Jadi mungkin kalau misalnya kami diberi waktu lebih untuk mengembangkan, lebih kayak bener-bener chatbot yang bisa interaksi kayak sesama manusia gitu kan. Kalau ini kan angka kayak kaku gitu, mungkin lebih ke fleksibel gitu sih, Bu. Jadi ketika orang ingin tahu biaya kuliahnya berapa sih, itu mungkin bisa langsung keluar, itu bisa. Mungkin bisa kalau misalnya kami diberi waktu lebih gitu, mungkin bisa mengembangkan sampai Baik. sana. Oke, itu kan masukan dari mentor ya. Iya, masukan dari Nah, mentor. adakah yang lainnya yang memang original dari kalian sendiri, bukan dari Bapak Ibu mentor, adakah?
izin masuk kalau dari kami mungkin bisa langsung kayak diintegrasikan dengan kan ini mungkin ada pendaftaran mandiri mungkin bisa langsung dialihkan untuk mendaftar mungkin bisa kayak gitu mendaftar ke kampusnya gitu. Itu sih dari saya. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Ya. Izin menambahkan Bu, mungkin Ya, ini silakan. kan diintegrasikannya ke tim saja kan Bu. Bisa jadi diintegrasikannya ke website kayak gitu. Oh iya, betul. Ada rencana ke arah sana ya? Mungkin Baik. jika waktunya lebih panjang gitu. Oke. Karena kami juga sempat ini sih Bu, ganti topik. Oh, Jadi tadi ke apa? waktunya sempit. Iya, sebelumnya itu Zara boleh minta tolong bantu nggak apa Jadi topiknya yang sebelumnya kemarin? kayak auto recognition, jadi auto speech recognition gitu kan, kayak absensi tapi pakai Oke. suara gitu. Jadi tapi Waduh. karena Azure-nya, jadi kita keterbatasan Azure dan karena kan nunggu Azure kita tuh terus kayak kok lama gitu kan dan pakai sandbox juga kayaknya kemungkinan tidak bisa. Jadi ya udah kita ganti aja deh chatbot kayak gitu. Jadi ini pengerjaannya kita Oke. kayaknya sebelum seminggu lebih ya kayaknya nggak jadi pertemuan Nggak ke-6 sampai. Iya. terakhir iya itu baru jadi Iya. kita. Jadi pertemuan 6 ya. Sebelumnya sempat ini dulu ya, sempat berjuang dulu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya Iya. yang Iya. topik sebelumnya. Oke, berarti kalian luar biasa ya, keren ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa membuat chatbot yang sekeren-kerennya. Meskipun angka buat saya it's okay karena itu kan representatif dari beberapa pilihan ya. Dan itu kan Iya. memudahkan kalian untuk mengarahkan pengguna maunya kemana sih gitu loh. Karena kan menu kalian juga terbatas, gitu bukan maksudnya? Iya, Bu. Betul, Iya. Bu. Begitu. Ya, baik. It's okay buat saya sih ini udah keren luar biasa. Terima kasih sudah mengupayakan yang terbaik meskipun waktunya tidak banyak ya. Tetap semangat ya adik-adik ya. Iya, Tetap Bu. Terima kasih, semangat. Bu Clara. Semoga lancar, semoga sukses. Saya izin pamit Amin. ya. Saya pindah room Iya, dulu. Bu. Oke? Selamat Terima kasih, malam. Bu. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Bisa berapa lagi, guys? Nggak tahu dah. Ayo, guys. Bantuin jawab. Aku agak bingung. Tapi Semoga dapat yang kayak yang tadi deh ramah-ramah. Aku tadi yang awal-awal tegang anjir. 2 orang tadi asem banget. Bu Clara top. Ini ke record bisa dilihat itu nggak sih, mentor nggak sih? Oh iya, astagfirullah, maaf Bu. Gak apa-apa deh. Kayaknya nggak dilihat semua juga. Enggak. Ya udah kita nunggu mentor berikutnya. Kita dapat berapa sih tadi? 4 ya? 4, ini berarti ke-5. Oke. Berarti kurang 6. Iya nggak? Kurang 7 nggak sih? 11 enggak? 11 atau 7. berapa? 11 mentornya. Berarti kurang 7. Emang Bu Hesti sama Bu Oh iya, kurang 7. Bu Ade itu juga nilai tah? Mentor Nggak sendiri. tahu. Nah itu, yang dipertanyakan. Kayaknya semua nggak sih? Karena kata temanku itu 2 jam loh. Ya udah deh. Semoga cepat. Semoga lebih cepat. Ntar kita tunggu. Halo, selamat malam. Halo Pak, selamat Malam, malam. Pak. Halo Pak, Oke, selamat ini malam. kelompok apa ini? Brigit. Brigit, Pak. Ijit. Apa? Brigit. Brigit. Oh, sebentar, saya coba lihat dulu ya. Saya nggak bisa bacanya itu. Brigit, oh Brigit. Brigit di bawah bimbingan siapa ini? Bu Hesti sama Bu Erna.
Oke, Bu Suwerna ya. Di sini buat apa nih? Siapa yang mau jawab? Ya, itu Pak. Jadi kita di sini membuat chatbot layanan penerimaan mahasiswa baru, informasinya dari untuk secara spesifiknya kita pakai kampus Polinema gitu untuk informasinya. Oh, oke, saya ulangi. Chatbot untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya, informasinya. Informasi, Mbak. Informasi PMB ya. Betul. Oke, ini dibuat pakai apa? Pakai Power Virtual Agent? Iya, Pak. Oke, coba tulis dong, tulis. Halo Kak, saya mau tanya dong gitu. Coba tulis. Sebenarnya ini inputannya itu sih Nggak apa-apa, Pakai ditulis aja apa? dulu. Kalau nggak muncul nggak apa-apa. Saya mau Oke. nulisin aja. Halo Kak, saya mau tanya dong gitu. Coba bisa nggak dia? Oke, saya mau daftar di Polinema gitu. Nah, gimana? Ya, yang dia paham gimana coba? Sebentar Pak. Jadi untuk memulai percakapan itu kita mulai dari start atau mulai. Kemudian untuk inputannya kita pakai card gitu Pak. Jadi Oh, memilih gitu. udah Oh iya iya disediakan iya gitu iya ya. iya. Oke, coba biaya kuliah deh. Mau lihat aku biaya kuliahnya berapa? Nanti S1 lagi kan? Saya pernah lewat dulu Di di biaya kuliah Polinema ini tuh. dibagi Pak. Jadi Berapa nih? Ada 2. ini mau lihat yang rekayasa atau tadinya? Rekayasa. Dibagi Saya mau gitu. rekayasa deh. Mau lihat di jurusan apa Pak? Saya jurusan Teknologi Informasi. Oh, mahal juga ya. 7.500.000 Iya Pak. ya. 5 juta sih Pak sebenarnya per semester itu. Kalau di Wah, itu kalau jalur mandiri 12.500.000 itu. Itu yang pertama kali masuk gitu Pak. Kalau sudah Oh, di semester kalau 3 atau UKT-nya 4 nggak itu segitu ya? iya UKT-nya 6.500.000. Oke. Oke. Polinema itu yang dekat Universitas Negeri UB. Malang bukan? Bukan. Dekat UB, Pak. Dekatnya UB Pak. Dulu UB itu ya? namanya Oh iya, UB ya. Dulu itu Politeknik Brawijaya. Catnya warna apa? Warna biru bukan? Betul. Oh iya, berarti Betul. benar. Saya 2017 dulu lewat sana ya, cuma kayak lupa ya benar itu atau enggak. Oke, coba apa lagi coba? Satu lagi pertanyaan coba tanya lagi. Iya, coba. Iya. Beasiswa deh, beasiswa. Khusus. Super Summer. Masih ada beasiswa Super Summer ya? Kalau saya lihat di websitenya itu masih ada sih Pak. Saya lihat Masih ada langsung ya? di website. Itu Super Semar itu udah tahun 1990-an loh teman-teman. Ya. Orang-orang gede sekarang itu yang kuliah di luar negeri itu dulu pakai beasiswa Super Semar itu zaman Soeharto. Ya sampai sekarang berarti masih ada ya. Oh, jago juga. Oke, sip. Dari saya cukup ya. Saya kasih masukan dikit ya. Begini, kalian buat chatbot untuk sistem apa namanya informasi penerimaan mahasiswa baru. Pertama, kalau misalnya target kalian adalah mahasiswa baru atau orang tua mahasiswa baru atau orang yang ingin masuk ke Polinema, seharusnya yang kalian nggak deploy-nya ke Microsoft Teams. Tahu kenapa? Karena biasanya Microsoft Teams ini digunainnya kalau sudah masuk gitu Pak, kalau sudah jadi mahasiswa gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita deploy-nya ke Microsoft Teams, berarti orang di luar tenan kita, contohnya di luar mari belajar nggak bisa akses dong. Benar nggak? Benar ya? Iya Pak. Oke. Betul. Jadi seharusnya ini tepatnya itu deploy ke website atau misalnya kalian coba buat website dummy saja gitu ya sebagai permisalan saja untuk deploy ini saja gitu itu sebenarnya udah cukup ya. Jadi udah bagus, cuma memang cara untuk deploynya kemarin itu agak kurang tepat ya, agak kurang tepat maksud saya.
karena penggunaannya adalah untuk mahasiswa umum atau orang umum, tapi kita gunakan untuk mahasiswa khusus, orang yang khusus, jadinya nggak tepat. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dari saya cukup gitu ya. Ini mahasiswa saya kayaknya dari data analis semua kecuali satu ya, Alda, yang dari Iya, Pak. platform data engineer ya. Engineer, Pak. Oke, terakhir dari saya, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Saya yakin dan percaya di sini bukan jurusan IT semua. Harus banting setir belajar hal-hal baru dan harus siap untuk begadang kadang ya tugas yang saya kasih, apalagi data analis ya, disuruh screenshot satu-satu kan tas-tasnya gitu kan. Nah itu melelahkan juga ya. Saya tahu itu rekan-rekan ya, makanya saya minta maaf sekarang ya. Jadi saya ibaratnya nih banyak dosa gitu ya. Jadi minta maaf ke rekan-rekan, terutama untuk mahasiswa saya. Kalau ke Alda saya nggak ada dosa ya. Kalau ke yang lain nih ada nih ya. Jadi saya minta maaf ya. Kalau misalnya selama saya ngajar banyak kurangnya, saya minta maaf. Semoga bisa menjadi perbaikan juga bagi saya ya. Dan sukses selalu buat kalian bisa lulus program ini dengan baik dan bisa lolos dari kampus nanti dan dapat karir yang jauh lebih baik lagi nanti tentunya. Seperti itu, terima kasih rekan-rekan. Selamat Terima kasih, malam, Pak. sukses selalu. Selamat Mari. malam. Selamat Ya. malam, Pak. Terima kasih. Ya, mari. Guys, aku kok agak terharu ya mendengar mentor-mentor ngomong tuh kayak Ya, berarti tinggal berapa? Tinggal 6 lagi ya. Aduh, masih panjang, guys. Ini emang recordannya buat apa ya? bukti di mentornya kali. Kayak mentornya udah masuk semua. Dikumpulin nggak sih tadi? Apa enggak? Gak tau nggak, aku nggak dengar instruksi apa-apa. Tadi sempat putus-putus. Tadi ngobrol sama saudaraku jadi nggak dengerin. Cuma samar-samar kayak suruh ngumpulin di file apa gitu. Folder kayaknya. Ini kok sungguh mengerikan. Aku kira tuh presentasi bareng-bareng gitu kan, sekali doang gitu. Ternyata bolak-balik. Tidak expect, guys.
Halo teman-teman room 1. Mungkin boleh langsung di show aja videonya teman-teman. Iya, Kak. Selamat malam. Izin share screen ya, Kak. Iya, silakan. Suaranya nggak muncul dah. Sebentar. Kayaknya nggak muncul deh. Bu mau dijelaskan langsung aja atau Ibu mau tetap menonton? Oh, boleh kalau mau sambil dijelasin pakai suara langsung juga boleh. Suara Mungkin langsung nunjukin chatbotnya aja. Sebentar, kita Jadi kami dari kelompok Brigit, Ibu mau kebetulan proyek kami itu layanan informasi penerimaan mahasiswa baru. Jadi kami bikin chatbot tentang PMB di Polinema kayak gitu. Jadi di sini kita ada 8 fitur. Jadi informasi yang kita cantumkan itu ada 8. Jadi nanti untuk orang yang ini, jadi yang ingin ketahui itu mereka bisa mencet card ini. Jadi misalnya mereka ingin tahu tentang program studi, mereka bisa klik nomor 2 kayak gitu, Bu. Mau misalnya beasiswa bisa klik nomor 8 kayak gitu. Nanti akan muncul informasinya. Kayak gitu sih, Bu. Mungkin dicoba diklik nomor 2 deh. Jadi ketika kita ngeklik nomor 2, di sini ada pilihannya gitu. Mungkin bisa dipilih, kita coba pilih nomor 1. Jadi bidang program studinya di bidang rekayasa, kemudian di sini ada beberapa jurusan dan prodi, ada 6, nah ini kita pilih salah satunya, coba yang teknik mesin kayak gitu. Ketika memilih teknik mesin, maka akan ada informasi mengenai prodi apa aja sih yang ada di teknik mesin kayak gitu. Udah mulai dari sarjana, terus ada magister kayak gitu, Bu. Ada diploma juga gitu. Nah, ketika kalau ingin tanya lagi mungkin bisa klik iya. Nah, nanti muncul lagi pertanyaan yang awal seperti itu, Bu, gambaran dari chatbot kami. Oke, sip, mantap teman-teman. Thank you ya buat kerja kerasnya untuk bikin capstone di waktu yang sangat singkat gitu ya teman-teman. Akhirnya bisa presentasi juga ya di exhibition nih. Nah, ini kalau chatbotnya teman-teman ada diintegrasiin ke aplikasi lainnya nggak? Misalkan ke Teams atau kemana gitu? Izin menjawab, Bu. Untuk chatbot itu integrasinya ke Teams, Bu. Teams ya. Oke, selain Teams ada lagi? Belum sih, Bu. Soalnya waktunya juga mepet sih, Bu. Kemarin kita itu ganti apa namanya topik itu di akhir-akhir, Bu. I see. Iya benar, waktunya emang singkat banget sih ya teman-teman. Iya, Bu. Oke, baiklah. Kalau dari saya sih saya udah kasih nilai buat kelompoknya teman-teman. Semoga nanti dapat nilai yang baik juga ya dari mentor-mentor yang lain. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Saya izin keliling ke room lain dulu ya teman-teman. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, thank you. Terima kasih. Iya, makasih. Oh, sit. Kurang berapa? 5. Oke, kurang 5. Tinggal, aduh Pak AI itu belum anjir. Bapak yang ngajar AI. Siapa lagi? Pak Agus nggak sih? Iya, Pak Agus belum. Kayaknya banyak tuh Pak Agus tuh dari AI. Tapi kayaknya mentornya juga capek keliling-keliling. Dan tapi nanyanya basic Kayaknya aja. enggak, iya kayaknya gitu ya. Soalnya temanku tuh dapat di hari pertama kayaknya. Dia tuh
lama banget. Nah, ini kita 49 menit 50 lah. Kita udah dapet berapa tuh? 6. Kan Iya makanya kan? mereka masih awal-awal kan, jadi pasti banyak nih Iya, jadi pertanyaan. lebih ditanyanya lebih detail gitu. Capek mentalnya setiap hari. Bosen Gak deh. apa-apa guys. Semangat. Jangan lupa Iya. laporan. Laporan pertanggungjawabannya lah. Kan aku tadi habis buka. Wah, ternyata dari laporan kita masih perlu ditambahin banyak sekali ya. Ada abstraksi, terus ada latar belakang. Laporan Terus buat yang di website Kampus Merdeka itu. Iya, Lebuk banyak. sih. Banyak Aku pol. barusan ini sih udah ngajuin tanda tangan. Kalian udah ngajuin lembar pengesahan belum? Emang itu bisa, bukannya harus ada itunya dulu ya? Enggak, itu yang diajuin 1 lembar. Coba. Kalau nggak salah 1 lembar sih, aku habis baca. Tadi 1 lembar. Hanya 1 lembar saja. Kalau di kampus kita kayaknya suruh full gitu, biar dibaca sama itunya. Berarti Yang kamu udah poin ngirimin keberapa? yang Sudah udah di ngirim sertifikat. Sudah tadi sore. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam, Bu. Bu Erna, waalaikumsalam. Ini komplit ya, berempat. Komplit semua ya. Komplit kok, alhamdulillah. Oke, good. Oke, silakan langsung ini aja Mbak demonya. Demonya mau yang langsung atau video saja, Bu? Yang video aja. Kalau backgroundnya kan sedikit banyak saya sudah tahu ya. Oke. Iya, Bu. Sebentar. videonya ada suaranya, Dek. Tadi belum ada. Bentar. Di share screenmu itu belum diaktifin kayaknya soundnya. Sebentar. Siswa baru yang pertama adalah persyaratan pendaftaran. Ini apa sudah muncul ya suaranya, teman-teman? Udah. Baik, Bu. Sebentar, Bu. Nah, dari layanan chatbot ada 8 poin yang bisa diketahui atau yang biasa ditanyakan oleh calon mahasiswa baru. Yang pertama adalah persyaratan pendaftaran, kemudian program studi dan jurusan, yang ketiga adalah jadwal dan proses seleksi, yang keempat biaya kuliah, yang kelima adalah akomodasi dan fasilitas kampus, kemudian yang keenam adalah orientasi mahasiswa baru, yang ketujuh alamat kampus, dan yang terakhir adalah beasiswa. Oke, di sini saya akan mencoba dulu di poin yang pertama, yaitu persyaratan pendaftaran. Nah, dari persyaratan pendaftaran ini akan ditampilkan yaitu untuk persyaratan pendaftaran yang pertama formulir pendaftaran, transkrip, kemudian sertifikat, bukti identitas, surat rekomendasi, dan pas foto. Nah, ada pertanyaan lagi, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Jika ada, maka kita akan memilih ya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk poin kedua, yaitu program studi dan jurusan pada poin 2. Nah, di sini ada 2 bidang, yaitu bidang rekayasa dan tata niaga. Kita akan coba dulu di bidang rekayasa. Selanjutnya, dalam bidang rekayasa tadi ada beberapa jurusan, yaitu teknologi informasi, teknik mesin, teknik kimia, teknik sipil, teknik elektro, dan PSDKU. Kita akan coba di teknologi informasi untuk mempercepat waktunya. Jadi di T ini ada tiga program studi. Yang pertama adalah teknik informatika. Yang kedua ada teknik informatika double degree di South China. Kemudian yang ketiga ada sistem informasi bisnis. Kemudian ada alert lagi, yaitu ada pertanyaan lagi. Jika ada, kita akan memilih ya. Selanjutnya adalah poin di jadwal dan proses. Jika ingin lebih lanjut terkait
jadwal dan proses seleksinya. Dan jika ingin lebih lengkap, maka bisa mengakses link sbmp.polynema.ac.id. Kemudian kita pilih ya lagi untuk melihat biaya kuliah. Untuk bidang yang ingin diketahui itu ada 2 bidang, yaitu bidang rekayasa dan bidang tata niaga. Kita pilih di bidang rekayasa. Kita coba di teknologi informasi. Nah, ini adalah beberapa biaya untuk beberapa jalur seleksinya. Ada beberapa macam. Kemudian jika ada pertanyaan lagi, kita akan memilih ya. Selanjutnya adalah untuk akomodasi dan fasilitas kampus di poin nomor 5. Di akomodasi dan fasilitas kampus, ini terdapat ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantin, lapangan olahraga, pusat kesehatan, auditorium, dan area parkir. Dan jika masih ada pertanyaan lagi, maka kita akan memilih jawaban ya. Nah, kita akan mencoba masuk atau memilih di poin yang ke-6, yaitu orientasi mahasiswa baru. Nah, ada 3 kegiatan yang harus dan wajib diikuti oleh mahasiswa baru nantinya, yaitu Prastudi, Expo, dan LDK. Jika masih ada pertanyaan lagi, maka kita akan memilih ya. Selanjutnya adalah poin ke-7. Untuk melihat poin ke-7, kita geser ke kanan, yaitu alamat kampus. Oke, saya interupsi ya. Nah, ini terletak. Baik, Bu, Oke. silakan, Bu. Ya, baik. Ini yang kelompok Brigit itu yang kemarin ganti topik bukan? Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Berapa lama mengerjakannya jadinya, Mbak? Untuk chatbotnya kayaknya gantinya kan agak di tengah-tengah ya. Mingguan sih, Bu. Minggu. Oke, tapi bisa ya, akhirnya bisa ya. Iya, alhamdulillah sih, Bu. Tapi juga masih banyak ini sih, Bu. Ya nggak apa-apa. At least Anda dalam waktu seminggu gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman Anda kan lebih panjang waktunya. Dalam waktu seminggu sudah bisa membuat itu. Pertama apresiasi saya itu ya, adik-adik tidak menyerah kemarin, topik yang pertama itu kesulitan dan diubah. Nah, Anda bisa mengimplementasikan dalam chatbot. Nggak apa-apa, masih ada kurang di sana sini kan wajar ya. Nah, paling tidak ini nanti jadi ini aja lah, bekal. Jadi nanti kalau ingin meneruskan, Anda sudah tahu, oh chatbot-nya ini nanti bisa diperbaiki di bagian mana-mana gitu. Oke, good job lah ya untuk kelompok Brigit. Jadi empat-empatnya kompak, walaupun topiknya berganti, Anda bisa sampai ke tahapan capstone expo. Oke, sip ya semuanya. Semoga nanti mendapatkan hasil yang baik juga dari mentor-mentor yang lain. Oke, mungkin itu saja dari saya ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Ya, aku mau tanya dong, laporannya kalian tuh fontnya pakai yang ada di template. Kok aneh ya, kok pakai Arial ya juga? Iya, yang atas itu ada yang Times New Roman, terus Ada bawahnya ada Arial. yang iya. Tapi aku Ikutin aja pakai kali itu ya? sih. Nggak usah diganti Oke sih. deh. Kalau aku gitu.
Saya kan mau ngirim tanda tangan. Iya kan kalau dari pengumuman itu yang dikumpulin cuma lembaran di pasan aja kan, nggak semuanya Iya. gitu. Oke. Terus deadline-nya untuk pengumpulan di website itu kapan? Kalau website BKM seingatku 14 hari setelah itu kayaknya seingatku, cuman nggak tahu. Tapi kalau Berarti di magang, tanggal tapi yang di 30. kita tuh kayak tanggal 30 nggak sih? Iya, benar. Guys, kalian udah pada nyusun abstrak belum? Belum. Iya pada cuti ya dosenku. Dosenku cuti, woi. Seminggu depan. Terus kerjakan cepet ini berarti. Kurang berapa, guys? Kurang 4 ya.
Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Oke, Malam, Pak. silakan tunjukkan hasil produknya. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Chatbot tentang apa ini? Izin menjawab, Pak. Ini chatbotnya tentang layanan informasi penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Malang, Pak. Oke. Channelnya, outputnya ditaruh di mana? Di web atau di Telegram? Diintegrasikan ke Teams, Pak. Microsoft Teams. Nggak ke eksternal. Ke web, nggak bisa ke web. Karena waktunya kemarin itu mepet banget, Pak. Karena kita sempat ganti topik kan, jadi kita ngerjain itu sekitar semingguan di akhir itu. Di akhir mendekati deadline itu, Pak. Pakai Power Virtual Legend ya? Betul, Pak. Knowledge base-nya dari mana datanya, knowledge base-nya? Data yang dari Politeknik ini ya, Pak. Iya. Dari website. Berapa pertanyaan dan jawaban yang berhasil dikumpulkan? Dari ambil di websitenya Politeknik Negeri Malang sih, Pak. Oh, sedikit dong. Iya, begitu, Pak. Agak terbatas. Oke. Ya, sudah bagus sih. Oke, bisa jalan ya. Coba. Oh, ini mana hasilnya? Ini kan video. Yang hasilnya mana hasilnya? Sebentar, Pak. Saya buka dulu untuk hasilnya. Coba ngetik apalah. Selamat malam atau apa? Selamat malam bisa nggak? Bisa, Pak. Sebentar, Pak. Ini. Ya. Halo, apa yang bisa saya bantu? Ada berapa prodi? Coba bisa nggak? Jadi gini, Pak. Saya jelas. Ini nggak bisa soalnya dia itu inputannya harus ini, Pak, lewat kartu ini. Jadi ada 8 poin. Jadi kita memilih 1 sampai 8 begitu, Pak. Tadi kenapa nggak keluar itu ketika selamat malam? Harusnya selamat malam apapun greeting-nya dikeluarin itu tuh. Terima kasih, ada yang bisa saya bantu 1, 2, 3 gitu harusnya. Tapi it's okay. Sudah jalan lah intinya, udah bisa dipakai. Saya kira dari saya cukup ya. Saya sudah tahu, saya udah lihat lah hasilnya. Saya sudah bisa menilai. Terima kasih ya. Saya mau ke room yang lain lagi. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Guys, sebentar ya. Habis ini kalian share screen sebentar aja. Aku mau ini dulu sebentar. Kalau ada apa namanya mentornya datang ya. Tolong. Izin. Zahra, aku mau nanya. Kenapa? Kalau yang di lembar pengesahan kan itu ada judul topiknya. Terus kan ada nama perusahaan. Itu tuh Mari Belajar, Bang? Iya, perusahaan Mari Belajar. Ada kok template-nya di Teams itu. Dia lembar pengesahan contohnya. Oh, oke. Sorry. Makasih.
ketentuan untuk menginput ini PDF atau Word? Aku pakai PDF sih. PDF, PDF. Mau tanya, Po. Itu yang habis lembar pengesahan tuh kan ada tulis apa namanya nama project atau pembelajaran. Itu kalian isi apa? Aku masukin capstone sih, soalnya capstone udah ada latar belakang dan lain-lain. Oh, judul capstone kan berarti yang chatbot ini kan ya? Aku pakai capstone. Itu kayaknya terserah sih, tapi aku pakai capstone. Oh ya wes. Oke, makasih. Guys, aku mau nanya lagi, kan itu habis di nama perusahaan ada oleh. Cuman kan di template kan itu ada Mari Belajar. Kita bikin nama sama NIM kan ya? Apa? Oh, namanya Yang itu nama kamu sendiri. ya kan berarti Mari Belajarnya itu nggak sesuai template kan? Nah, itu contoh dong.
Ya, selamat malam teman-teman. Silakan dipresentasikan capstone project-nya. Oke, selamat malam Pak. Jadi kami dari kelompok Brigit di sini mau mempresentasikan hasil chatbot kelompok kami, yaitu chatbot layanan informasi penerimaan mahasiswa baru di Polinema Malang gitu. Nah, jadi ketika chatbot ini nih kami integrasikan ke Teams, jadi ketika masuk itu akan muncul selamat datang, yang dimana jika ingin memulai itu maka yang orangnya bakal ngetik mulai gitu. Nah, di sini kita cantumkan beberapa informasi, ada 8 informasi yang di mana mereka akan memilihnya lewat card gitu, Pak. Jadi ada persyaratan pendaftaran hingga beasiswa. Jadi misalnya orangnya calon mahasiswa barunya pengen mengetahui persyaratan pendaftaran, mungkin bisa klik 1. Coba klik 1 deh. Dan di sini akan berisi syarat pendaftarannya itu. Nah, jika calon mahasiswanya itu dirasa kayak ingin cari informasi lain, itu bisa melanjutkan dengan pencet card iya. Dan bisa kembali lagi ke awal gitu, Pak. Seperti itu sih garis besarnya, Pak. Chatbot kami gitu. Oh iya, baik. Ada lagi yang ingin demokan? Mungkin garis besarnya itu sih, Pak, untuk chatbotnya. Jadi mungkin ada di beberapa section dia pilihannya lebih banyak gitu. Jadi contohnya mungkin di biaya kuliah banyak atau ya coba klik salah satu deh. Nah, jadi di sini ketika milih biaya kuliah dia ada beberapa bidang, itu misalnya bidang rekayasa, sama jika jadi mereka mengklik card gitu, Pak. Terus kemudian ada beberapa bidang rekayasa yang ingin diketahui itu biayanya berapa gitu kan. Misalnya di sini kita klik PSDKU, ya, atau terserah teknik elektro juga bisa. Oh ya. Nah, maka akan muncul biayanya gitu, Pak. Jadi kalau misalnya mereka sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa klik tidak. Maka nanti akan muncul, ya ada pertanyaan Anda jawab, iya. Nanti akan muncul survei kecil gitu. Jadi seberapa baik informasi yang kami berikan. Seperti itu sih Pak garis besarnya. Oh ya, baik. Mungkin pertanyaan saya adalah, kalau ada orang atau user yang menanyakan topik di luar yang diketahui oleh chatbot, jawabannya apa? Coba klik apa aja deh. Halo gitu. Nah, jadi diminta untuk, jadi jawabannya yang lain gitu Pak. Oh iya, dalam hal ini mungkin bisa diberikan jawaban untuk semua topik yang tidak berhubungan ya, teman-teman. Jadi jawabannya mungkin seputar kayak misalnya, anggaplah misalnya ini adalah satu perusahaan gitu ya. Jadi kalau chatbotnya tidak mengerti topiknya, mungkin langsung ditampilkan kayak informasi seperti, "Maaf, saya tidak mengerti topik yang dimasukkan. Apakah Anda ingin berbicara dengan customer service kami atau ingin berkomunikasi lebih lanjut? Jika ya, tekan 1 atau 2," gitu ya. Kemudian nanti mungkin ada, silakan masukkan nomor telepon gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dihubungkan ke customer service gitu ya. Itu yang pertama. Opsi kedua adalah mungkin bisa juga dengan ya bilang gitu ya, kalau kami tidak mengerti apa yang Anda maksud. Berikut ini adalah topik-topik yang kami mengerti gitu. Jadi nomor 1 apa, nomor 2 apa, sampai ke nomor kesekian lah gitu. Jadi dalam hal ini
user yang melihat juga tahu, oh ternyata tidak ada nih dari sekian banyak topik yang dimengerti oleh chatbot, tidak ada yang tidak ada yang sesuai dengan yang dia cari gitu. Jadi dalam hal ini dia langsung keluar gitu ya. Atau kalau ada yang ingin dia cari tahu, ya artinya dia tinggal klik topik yang sesuai gitu teman-teman. Jadi dalam hal ini ada kontinuitasnya gitu ya. Jadi nggak stop di situ gitu. Kalau break gitu kan, kalau stop kan akhirnya nggak lanjut gitu ya. Nah, cuman kalau dalam hal ini, kalau teman-teman melakukan salah satu dari dua opsi tersebut sebelumnya, mungkin akan lebih baik lagi nih kontinuitas dari percakapan di chatbot. Ya mungkin itu aja dari saya. Baik ya. Ya, baik, tapi secara umum sudah cukup baik ya, sudah baik juga teman-teman untuk pembuatan chatbotnya. Terima kasih ya teman-teman untuk presentasinya. Izin ke kelompok lain. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih, Pak. malam. ya terima kasih. Tolong dong, nanti habis ini Maria sama Lydia ya. Ya, ya ngobrol. Boleh.
Oh, yang 3 lama sekali ya? Lama banget dah. Feeling aku orang yang lama ini. Siapa hayo? Pak Agus kah? Belum, makanya nggak tahu tuh. Resti 23. Halo, selamat malam, adik-adik. Selamat malam, Pak. Oke, biar nggak lama, bisa didemokan aplikasinya kalian buat. Oh, baik, Pak. Sebentar, Pak. Maria atau Lydia, silahkan. Sedikit menjelaskan Pak, kalau rancangan yang kami buat itu adalah perancangan chatbot layanan informasi penerimaan mahasiswa baru pada Politeknik Negeri Malang, Pak.
Jadi mungkin di sini ada beberapa fitur yang kami buat, ada 8. Ada yang pertama persyaratan pendaftaran, yang kedua program studi dan jurusan, yang ketiga jadwal dan proses seleksi, yang keempat biaya, yang kelima akomodasi dan fasilitas kampus, yang keenam orientasi mahasiswa baru, dan yang ketujuh alamat kampus, yang terakhir itu ada beasiswa, Pak. Oke, coba nomor 3 jadwal dan proses seleksi. Mungkin kalau misalnya kita klik jadwal proses seleksi, ada beberapa tahap untuk gimana mahasiswa baru mengetahui informasi tentang gimana jadwal untuk pendaftarannya, Pak. Mungkin karena kami mengaksesnya dari Polinema, linknya kami sediakan juga di situ, Pak. Oh, oke. Lalu kalau itu kan tadi ada tombol ya. Kalau saya ketik biasa tidak sesuai dengan format itu bisa nggak dijawab sama botnya? Izin menjawab, Pak. Semua kita Bisa, Pak. mengetikkan jurusan ya, Pak. Nah, dia itu akan looping lagi ke sini karena inputannya hanya berupa cut ini aja, Pak. Oh, berarti dia tidak bisa dinamis ya sesuai dengan tanya. Misalnya ngambil key dari words yang diketik ya berarti ya. Betul, Pak. Misalnya saya pengen mendaftar di Politeknik gitu. Berarti dia kembali ke menu ini berarti ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ini yang dipakai apa aja? Power Visual Agent sama Microsoft Teams, Pak. Jadi dia di Oke. Oke, dari saya udah baik. Oke, terima kasih atas demonya. Yang ini udah saya beri nilai ya. Selamat malam adik-adik. Terima kasih, Semangat. Pak. Selamat malam. Satu lagi ya? Bener nggak? 01. Kurang KST kan?
Cek. Halo teman-teman room 1. Halo Kak. Halo Ibu. Oke, Kak Esti. silakan demo. Halo semuanya. Oke, silakan demonstrasikan Halo. aplikasinya ya. Oke, sambil dijelasin sambil aku nanya-nanya ya. Oke, ini chatbox tentang Tentang layanan informasi penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Malang, Kak. Oke. Silakan dicoba-coba. Jadi untuk memulai itu ini udah mulai ya. Jadi sebelum masuk itu kita ketikan start atau mulai. Kemudian di sini ada 8 poin fiturnya. Ada 8. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Lydia. Oke, untuk mulai ini apakah ada untuk mulai ini dari awal banget? Boleh lihat nggak? Apakah langsung ke diulang apa yang dulu. Anda inginkan? Gini aja Kak, saya mulai ulang aja ya. Oke, good. Maaf Kak, izin Oke, menjelaskan Oke, kalau misalnya aku mau pencet yang nomor 6 deh. Apa nih yang akan keluar? Tentang kegiatan orientasi, Kak. Oh, oke. Tapi cuman disebutin aja ya kegiatannya apa aja, tidak disebutkan apa sih itu kegiatan itu. Iya, Kak. Oke, kalau misalnya aku mau nanya lagi, iya gitu. Apa nih yang jadi? Looping lagi, Kak, ke ini lagi. Good. Kemudian kalau misalnya aku mau nanya yang 8, beasiswa. Beasiswa ini Aku pengen dibagi yang jadi khusus. 2. Oke, kalau misalnya aku nggak mau nanya lagi, aku pilih tidak. Iya, aku pengen jawab iya. Kemudian apa yang jadi? Stop. Oh, gitu. Oke, good teman-teman. Aku suka dengan chatbox-nya. Terima kasih, Kak. Ini berbeda ya sama teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman yang lainnya kan milih buttonnya ya, mau layanan apa. Kalau misalnya kalian simple, kalian langsung milih aja 1, 2, apa ya sampai 8 kayak gitu. Cuman kurangnya mungkin yang di kegiatan tadi ya teman-teman. Di beberapa di beasiswa kalian sudah menjelaskan dengan rinci itu beasiswanya ada apa aja, kemudian penjelasannya seperti apa. Tapi yang waktu di apa tuh yang di Ini bagian kan, mahasiswa kegiatan mahasiswa baru, iya itu kurang dijelasin. orientasi. Mungkin nanti ke depannya kalian bisa menjelaskan lagi pengertian dari orientasi kegiatan tersebut. Baik, Kak. Oke, Terima kasih, Kak. itu aja atas dari masukannya. aku. Oke, siap teman-teman. Kalau aku dari aku itu aja teman-teman. Terima kasih. Kalian sudah Terima kasih, Kak. mengerjakannya sampai bagus dan berbeda dari yang lain. Kemudian terima kasih udah ngikutin caption exhibition hari ini. Aku izin live ya teman-teman. Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam. Udah kan ya? Udah. Kita balik ke menu Terakhir. Oke. Iya, Oke, balik ke makasih ya metro. guys semuanya. Makasih.